Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu kembali di dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Hari ini kita akan belajar di pelajaran yang keempat dengan judul Tekun Mempelajari Firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, menyertai dan menolong kami saat kami beristirahat tadi malam, dan pagi ini boleh bangun kembali dengan kekuatan dan kesehatan baru yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Biarlah Tuhan memimpin dan menolong kami dari awal pertengahan ke akhirnya, supaya kami boleh mengerti, memahami setiap firman Tuhan yang kami baca, kami pelajari, dan kami renungkan pada pagi hari ini. Dan pada akhirnya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini kami siap belajar kebenaran firman Tuhan, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-22. Saya akan menolong membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing di rumah. Demikian bunyi firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kita orang-orang berdosa yang seharusnya tidak layak untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak layak untuk menghadap Tuhan, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, akhirnya melayakkan kita untuk bisa menghadap kepada Tuhan di tempat yang kudus. Kita bersyukur kita yang dahulu bukan orang-orang yang diperhitungkan oleh Tuhan, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Kita yang dahulu bukan warga negara surga, oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi warga negara surga. Semuanya ditandai dengan terbelahnya tirai bait Allah menjadi dua, menandakan bahwa tidak ada lagi sekat pemisah antara Allah dan manusia. Kita bisa bebas menghadap Tuhan kita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun juga. Dan hak istimewa yang terindah adalah kita masuk ke dalam bagian dari orang-orang pilihan. Yang dulunya orang-orang pilihan hanya ditetapkan khusus untuk bangsa Israel, tetapi oleh karena kedegilan hati bangsa Israel saat Mesias ada di dunia ini dan jawaban doa mereka sudah dijawab oleh Tuhan dengan datangnya Yesus Kristus sebagai
Mesias, tetapi mereka tidak percaya. Pada akhirnya hak istimewa itu tidak hanya berlaku untuk bangsa Israel saja, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa memperoleh hak istimewa itu, yaitu menjadi orang-orang pilihan yang nantinya mewarisi keselamatan, hidup kekal, dan surga di dalam kehidupan kita. Nah, kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dimenangkan, yang sudah diberi hak istimewa untuk menjadi warga negara surga, perlu bagi kita untuk terus berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama, saling menguatkan, saling menolong, saling meneguhkan di dalam persekutuan seperti yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Tapi saat kita bergabung di dalam sebuah komunitas, yaitu gereja lokal yang ada, kita perlu memperhatikan ada suatu hal yang tidak boleh ditinggalkan oleh gereja, yaitu firman Tuhan. Gereja yang benar, gereja yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah gereja yang mendasarkan fondasinya kepada firman Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang ke-20 tadi dikatakan bahwa yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi fondasinya adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang memulai segala sesuatunya oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Kita ingat jemaat mula-mula dibentuk atau terbentuk pada saat Yesus sudah naik ke surga dan para rasul berkumpul di suatu tempat, lalu dicurahkan yang kudus atas setiap para rasul, maka terbentuklah jemaat mula-mula hasil dari pelayanan para rasul. Siapa yang mendasari pendirian gereja itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang mendirikan gereja melalui kuasanya yang diberikan kepada para rasul. Oleh karena itu, pada ayat yang ke-20 dikatakan dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, mereka yang memberikan pengajaran, mereka yang memberikan kesaksian, mereka yang memberikan pemberitaan Injil bagi setiap orang sehingga orang menjadi percaya dan terus bertumbuh di dalam pengajaran yang benar di dalam Yesus Kristus. Dasar yang mereka pegang adalah pengajaran yang diberikan di dalam kehidupan mereka selama mereka mengikuti Yesus selama 3 tahun. Itulah dasarnya. Kita sebagai gereja mungkin kita sudah tidak lagi bertemu secara langsung oleh para rasul, tetapi kita bisa menikmati pengajaran para rasul melalui firman Tuhan, melalui kitab suci yang kita baca setiap hari. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memilih sebuah komunitas atau gereja lokal di mana yang mendasarkan gereja tersebut kepada Yesus Kristus, kepada firman Tuhan. Karena banyak sekali gereja-gereja yang berdiri, tetapi bukan oleh karena Yesus Kristus, bukan oleh karena firman Tuhan, tetapi oleh karena mungkin ambisi seseorang, atau mungkin karena seseorang yang mencari keuntungan, melihat bahwa gereja secara hitung-hitungan matematika sesuatu hal yang menguntungkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati di mana kita bergabung, di mana kita belajar. Kita harus tahu bahwa gereja itu berdiri oleh karena Yesus Kristus, oleh karena firman Tuhan yang mendasarinya. Hal yang selanjutnya yang bisa kita pelajari hari ini bahwa kita mempelajari firman Tuhan karena firman Tuhan menyatakan Kristus. Setiap pemberitaan yang dinyatakan dialah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya hal-hal yang menyenangkan, bukan hanya hal-hal yang menjanjikan, yang indah-indah, tetapi lupa akan pemberitaan Injil. Gereja yang benar di hadapan Tuhan adalah gereja yang mendasarkan pengajarannya kepada pengajaran Yesus Kristus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kita pegang, apa yang Yesus ajarkan kita lakukan sebagai gereja-gereja Tuhan. Kita tahu Tuhan tidak hanya menjanjikan janji-janji berkat, tetapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk berkorban bagi Tuhan, untuk berkorban bagi orang lain, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, untuk mengasihi orang lain
seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan masih banyak lagi pengajaran-pengajaran yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus yang bisa kita pelajari dan kita lihat di dalam firman Tuhan. Jadi ketika ada orang-orang yang memberikan pengajaran, kita perlu melihat kembali apakah pengajaran-pengajaran itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bukan berarti kita mengkritik setiap pendeta yang berkhotbah, ya, itu berbeda. Tetapi kita mohon kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran-pengajaran atau khotbah-khotbah. Mari kita mohon supaya Tuhan membuka hati dan pikiran kita sehingga kita mendapatkan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenali pengajaran itu benar atau tidak? Kalau kita tidak dengan setia membaca firman Tuhan. Jadi penting Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan dari awal sampai akhir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memulai, silahkan memulai membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Maka kita akan semakin peka untuk bisa melihat apakah pengajaran yang kita terima itu benar ataukah mulai menyimpang dari firman Tuhan. Ketika kita akrab dengan firman Tuhan, kita mengenal firman Tuhan, maka dengan mudah kita akan bisa mengenali pengajaran itu mulai menyimpang atau sudah sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita menerima firman yang benar, maka kita akan bertumbuh secara benar di dalam Tuhan, dan pada akhirnya kehidupan kita berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagian yang terakhir adalah kita harus mempelajari firman Tuhan karena kita akan dijadikan tempat kediaman Allah. Kita lihat di ayat yang ke-21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Pada bagian pertama saya menjelaskan bahwa gereja memiliki fondasi yang benar adalah fondasi di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu bagian pertama tadi pada ayat yang ke-20 disebutkan ada batu penjuru. Batu penjuru adalah batu yang pertama kali diletakkan sebagai dasar untuk sebuah bangunan berdiri. Apakah bangunan itu akan dibangun 5 lantai, 3 lantai, atau bangunan itu akan seberapa besarnya, itu ditentukan oleh batu penjuru yang diletakkan. Akan menghadap ke timur, ke barat, itu ditentukan oleh batu penjuru yang diletakkan. Batu penjuru gereja kita seharusnya adalah Tuhan. Dialah yang menjadi dasar dan penopang seluruh bangunan yang nanti akan berdiri. Kita sebagai bait Allah Tuhan, kita merupakan orang-orang yang dipilih Tuhan untuk saling bergandengan tangan membentuk suatu persekutuan yang indah di hadapan Tuhan, disusun sedemikian rupa menjadi bangunan yang indah, memuliakan nama Tuhan. Sebuah bangunan yang bisa mengayomi orang lain, ya. Maksudnya apa? Ketika gereja bersekutu dengan indah seperti yang kita pelajari pada pelajaran minggu lalu, ada kedamaian, ada kerukunan di dalam gereja itu menjadi satu bangunan yang solid, yang luar biasa, bisa mengayomi orang yang belum percaya kepada Yesus. Dalam artian menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga banyak orang tertarik untuk mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus melalui kehidupan persekutuan anak-anak Tuhan yang terjalin begitu indah. Kita dikatakan adalah orang-orang atau gereja-gereja secara personal yang disusun sedemikian rupa menjadi tempat kediaman Allah. Tidak hanya diri kita secara pribadi sebagai tempat kediaman Allah, tetapi secara komunal pun kita menjadi tempat kediaman Allah. Ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara kita seiman di dalam ibadah, di dalam persekutuan, di dalam sekolah minggu, ada Allah hadir di tengah-tengah kita. Itulah tujuan Tuhan kita menciptakan kita, karena Tuhan ingin Dia bersekutu dengan kita. Oleh karena itu ketika kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, maka Dia rindu untuk terus bersekutu dengan kita dan menjadikan hidup kita kediamannya, supaya Dia bisa senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara komunal, untuk bersama-sama dengan kita
bersekutu, dan menjalin hubungan yang indah. Itulah yang dirindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu terus menggali kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Allah kita? Bagaimana kita bisa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan Allah kita di dalam kehidupan kita kalau kita tidak terus-menerus belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika kita terus-menerus belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan mengenal seperti apa Tuhan kita, siapakah Dia. Dia Allah yang sungguh luar biasa, dan kita akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Jadi penting bagi kita untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Tidak terbatas hanya untuk anak-anak, tetapi sampai usia lanjut pun kita harus senantiasa rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah dasar bagi kehidupan kita untuk kita terus bertumbuh ke arah yang benar di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, Gereja Baptis menyediakan tempat untuk segala umur belajar kebenaran firman Tuhan, mulai dari kelas asuhan, yaitu bayi sampai anak-anak yang belum sekolah, sampai dengan usia senior, usia lanjut. Ada kelasnya untuk kita belajar bersama-sama. Makanya sering dikatakan bahwa di Gereja Baptis mulai belum ada gigi sampai dengan tidak ada gigi, ada kelas yang disediakan untuk menolong setiap orang belajar kebenaran firman Tuhan. Karena Gereja Baptis meyakini bahwa pembelajaran firman Tuhan tidak terbatas pada usia tertentu, tetapi terus-menerus harus dilakukan setiap orang sampai Tuhan memanggil kita ke surga. Itu pelajaran kita hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum membaca firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu, silahkan untuk memulainya. Kita akan banyak menemukan hal-hal indah yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Kita akan banyak menemukan hal-hal indah tentang janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagi yang mungkin belum mengikuti sekolah minggu, ikut sekolah minggu. Jika di gereja Bapak Ibu Saudara tidak ada kelas untuk kelas dewasa ataupun senior, silahkan meminta kepada Gembala Sidang Bapak Ibu Saudara untuk membuka kelas bagi kelas dewasa maupun kelas senior untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Saat kita belajar bersama-sama firman Tuhan di dalam sekolah minggu, itu akan memberikan kita semangat untuk terus mau belajar dan belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama bergiat, terus tekun dalam membaca, merenungkan, dan mempelajari firman Tuhan, dan pada akhirnya kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar firman Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami, yang mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa tekun belajar kebenaran firman Tuhan, karena itulah dasar yang terpenting dalam kehidupan kami untuk kami boleh bertumbuh ke arah yang benar kepada Engkau. Kami rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus dibentuk oleh Tuhan melalui firman Tuhan, baik yang kami pelajari secara pribadi maupun secara bersama-sama di gereja, yang menolong kami terus bertumbuh di dalam Engkau, dan pada akhirnya kehidupan kami boleh berbuah bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus boleh bersemangat memulai untuk membaca firman Tuhan kembali, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin mengenal janji-janji-Mu dalam kehidupan kami, dan kami beroleh kekuatan dari semuanya itu. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami berserah dan bersandar hanya kepada Engkau. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.